Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang DM banyak banget tentang pernikahan. Terutama ngomongin soal konflik dalam pernikahannya. Video kali ini bahas prinsip utama menikah, tips utama yang bikin pernikahan itu sukses ya. Apakah itu? Nah, mari kita mulai dengan ngebahas dulu curhatan, salah satu curhatan yang barangkali nanti sebenarnya ini banyak banget, cuman ini satu curhatan yang kemudian mewakili banyak curhatan-curhatan yang lain ya. Dan ini bagus, menarik banget. Aku coba bacain dulu aja kali ya, nanti kita akan bahas prinsip-prinsip penting untuk kita praktekkan di pernikahan dan kenapa prinsip itu yang harus kita tanamkan dan harus usaha keras supaya prinsip itu dijalankan di dalam pernikahan. Ini aku bacain curhatnya karena agak panjang juga curhatnya ya. Bismillah. Lihat beberapa bahas curhat, saya tertarik untuk nge-share ya. Apakah related atau tidak mungkin bisa dibahas sesuai dengan ilmu psikologi. Saya seorang ibu ya, umurnya 30 tahun, udah menjalani rumah tangga 7 tahun ya. Dikaruniai 2 orang putri ya, 7 tahun dan juga 2,5 tahun umurnya. Sebagai seorang ibu saya bahagia, tapi sebagai istri 9 dia. Saya merasa tidak bahagia. Kenapa? Padahal suami KDRT enggak, menafkahi dan bertanggung jawab iya ya. Tapi sehari-hari di rumah merasa si paling capek. Dan ini curhatan ini mewakili banyak curhatan emak-emak yang masuk ke DM saya ya, DM aku ya teman-teman. Terkadang moodnya naik turun, tidak tertebak, jarang komunikasi, apalagi deep talk. Hese di bejaan. Dia bilang, hese di bejaan deh Kang jelema nanti. Susah dikasih tahu si suaminya itu ya. Apalagi kalau sama saya katanya. Dia tidak percaya soal keuangan rumah tangga, banyak hal-hal yang disembunyikan termasuk soal gaji. Ucapan saya pun tidak dipercayanya. Contoh, waktu saya hamil pertama masuk 35-36 minggu, saya bilang, "Mas, kalau hamil trimester 3 itu dianjurkan untuk rutin berhubungan seksual," katanya. Karena spermanya bisa merangsang kontraksi secara alami, dan itu betul ya. Para ibu-ibu, emak-emak yang lagi hamil trimester ketiga ya, jadi udah bulan mulai masuk ke 8, apalagi 8-9, itu memang harus rutin berhubungan seksual ya, karena penetrasi, ini ilmiahnya, karena penetrasi penis ke dalam vagina, lalu sperma yang muncrat masuk di yang masuk di dalam itu kemudian akan menstimulasi kontraksi alami, dan itu bagus supaya nanti persalinan lancar ya. Di trimester ketiga gitu. Kalau di trimester pertama mending jangan ya, trimester pertama mending puasa dulu ya. Gitu. Saya berkata seperti itu karena saya paham betul qadarullah saya bidan. Tuh ternyata si teteh ini bidan ya. Dan dia cuma merespon ya. Selang 1-2 minggu kemudian dia bilang, kata temen kalau hamil tua harus sering ditengokin bapaknya biar cepet lahir, ditengokin ya. Lah, kan waktu itu. Jadi ternyata si suaminya lebih percaya sama orang lain daripada kata-kata istrinya yang notabene profesinya adalah bidan. Aneh kan? Nah, tapi ini banyak banget ya kejadian hal yang wajar ya. Nanti aku akan jelasin. Hal seperti itu seringkali terjadi, dia lebih percaya orang lain atau keluarganya dibanding saya istrinya. Begitupun termasuk orang yang sangat perhitungan alias pelit sama anak dan istri. Waktu saya pacaran, sebetulnya tanda-tanda dia red flag ya, pelit itu tadi. Cuma kala itu saya bucin sampai bodoh dan memaklumi dan memutuskan sampai menikah. Entah kenapa beliau sering rudet tepuguh ya. Suka rungsing tidak jelas. Saya merasa dia ada kelainan kepribadian. Karena kadang pola pikirnya menurut saya garis besar nggak sama dengan orang lain. Pun misal dia bete, nggak bisa bicara dengan secara dewasa, nggak bisa menghadapi. Apakah orang tua, mertua, atau orang lain, atau anaknya, bete aja. Semua diluapkan, tak kenal orang ya. Korbannya semua orang. Sampai soal makan pun ribet. Pernah saya hamil kedua, hamil besar, pulang kerja, dia nitip ke saya beli mie goreng, saya beliin, sampai rumah katanya bau obat pengawet. Jadi dia nggak mau makan, padahal itu bisa jadi hormonal ya. Yang barangkali ngidam itu suaminya tuh yang kayak gitu-gitu. Malam jam 9 malam saya dalam keadaan hamil, saya muter-muter sendiri nyari mie goreng telur. Yang nyari-nyari malah istrinya yang hamil ya, yang ngidamnya suaminya. Saya berusaha untuk sabar, nggak mau berdebat, saya berusaha damai dengan diri sendiri dan situasi. Nggak sampai di situ, waktu saya awal manten, saya ngerasa aneh, kenapa saya jarang disentuh? Dan kalaupun disentuh, nggak sampai 5 menit udah ejakulasi ya. Tapi memang teman-teman rata-rata
rata-rata hubungan seksual di pernikahan itu memang 5-7 menit si hubungan seksual itu. Nah, makanya penting supaya pemanasan ya, untuk pemanasan itu supaya nggak lama sebetulnya ya. Saat itu saya jadi nggak paham hubungan intim yang normal itu seperti apa, yang katanya orang enak, sampai suatu hari saya searching, saya tahu, terus pernah ada kuis, isinya hubungan intim saya tidak berkualitas gitu ya. Sampai di 3 tahun pernikahan saya ungkapkan, beliau pun mengiyakan bahwa ternyata dia nggak bisa lama ereksi. Saya bilang saya ikhlas menerima kalau memang begitu adanya, asalkan yuk kita usahakan untuk sembuh ya. Ini 7 tahun perjalanan saya membersamainya, saya mulai lelah, menghindari perdebatan dan lain-lain. Padahal saya butuh teman curhat. Saya merasa beliau bukan rumah ternyaman gitu. Nah, ini masih panjang ya sebetulnya, dan intinya gini sih. Dan intinya gini, ada banyak DM yang masuk, emak-emak yang seperti beliau ini. Relasi sama suaminya nggak bagus, komunikasinya nggak lancar. Salah satunya disebabkan atau mengakibatkan, ini kata kuncinya. Bisa jadi disebabkan oleh hubungan seksual, atau bisa jadi mengakibatkan hubungan seksualnya juga tidak menyenangkan ya. Dan orang-orang seperti ini, para emak-emak seperti ini lumayan banyak. Dan akhirnya mereka merasa seperti apa teman-teman? Merasa tidak berharga, tidak diperlakukan istimewa, tidak diperlakukan sebagai wanita, harus kuat, padahal pengen dipeluk, pengen dan lain-lain ya. Gini. Nah, ini yang jadi curhatan banyak banget emak-emak. Apa yang terjadi di pernikahan? Nah, ini yang menarik nih ya. Masuk ke prinsipnya. Semua yang terjadi pada kasus si teteh ini, teteh bidan ini, dan juga banyak emak-emak yang mungkin merasakan yang sama, adalah apa? Adalah tidak adanya prinsip mutual. Mutual itu saling. Jadi prinsip ini harus kita jaga terus dalam pernikahan. Mutualitas. Mutualitas itu artinya saling. Jadi A ke B, B juga ke A. Jadi bukan satu arah. Nah, bukan gini nih. Tapi terus bolak-balik, sep gitu. Sep, nah itu namanya mutualitas. Mutualisme. Jadi hubungan yang 2 arah itu harus. Jadi nggak bisa misalkan aku ngomong kayak gini. Yang hamil trimester ketiga itu harus sering hubungan seksual, soalnya penting buat ini. Nah itu komunikasi macam itu nggak boleh. Jadi I'm willing to listen, aku mau denger, aku juga butuh ngomong, dan itu harus dibangun dari awal. Dan nah makanya yang harus disepakati sebelum menikah dan harus dipastikan sebelum menikah adalah mutualitas. Apakah porsi aku ngomong sama dengan porsi kamu ngomong ya, jadi mutuality sama equality, dan harus setara hubungannya, nggak boleh ada satu yang lebih tinggi. Kan lelaki imam keluar nggak gitu. Coba cek, Rasulullah itu sangat equal, setara sama Ibunda Khadijah, bahkan sama istri-istrinya yang banyak pun itu juga setara semua, memperlakukannya setara. Nggak ada yang satu lebih unggul dari yang lain. Yang lebih dicintai ada secara perasaan, tapi secara perlakuan itu setara semua ya. Jadi perlakuannya sama. Makanya itu yang harus dibangun, mutualitas sama equalitas ya. Mutuality sama equality. Kalau itu jomplang sedikit aja, udah gawat. Nah makanya yang harus betul-betul ditanamkan ketika menikah adalah semua itu harus work it out. Semua itu harus diupayakan. Kamu mah nggak ngerti, udah percuma ngomong, nggak boleh gitu. Itu tuh lagi menyerah ya. Makanya harus work it out. Dan seringkali orang-orang tuh mulai menyerah. Nah, kasus yang terjadi teman-teman, pada akhirnya si suami-suami ini tidak berdaya. Ini menarik nih ya. Jadi ada perasaan insecurity yang dalam pada lelaki ketika melihat si istrinya kuat tapi memendam, yang membuat lelaki ini malah mundur menjauh, tapi jadi ketus dan egonya tuh tinggi. Jadi kasus susah ereksi, ejakulasi dini, bahkan ada yang, mohon maaf ini ya, penisnya mengkeret, bahkan berbalik posisinya. Dan ini beberapa kasus konseling ada itu. Dan bukan cuma beberapa, banyak ya. Itu menunjukkan ketidakberdayaan lelaki karena merasa rendah juga di hadapan istri. Jadi kalau si teteh ini yang curhat bilang bahwa saya merasa tidak berharga, tidak diperlakukan istimewa, sebetulnya yang terjadi sejak awal pernikahan si laki-lakinya yang justru merasa seperti itu. Dan itu mempengaruhi cara dia menyentuh, cara dia ngebangun ngebangun suasana sebelum melakukan hubungan seksual. Dan ini kemudian penting. Nah, ini rumus bahagia pasangan menikah itu salah satunya adalah mutualitas sama ekualitas. Sekalinya ada yang mendem dan bilang, udahlah percuma, menyerah,
untuk tidak work it out, menjaga mutualitas dan ekualitas itu, ya udah, hubungan pernikahannya akan nggak bahagianya panjang. Baik laki-laki atau perempuan ngaruh ke fisik. Cuman yang paling ngaruh ke fisik kemana? Ke laki-laki ternyata tadi ya. Secara seksualitas rendah, energinya nggak tersalurkan dengan baik, di pekerjaan nggak aman dan baik-baik aja. Kepribadian jadi berubah dan tidak menyenangkan secara kepribadian. Jadi bukan hanya ke istri, sebenarnya si suami itu juga ke orang lain juga tidak akan punya banyak teman, tidak akan menyenangkan gitu ya. Kalau dia kemudian pejabat publik, pelayan publik, dia tidak akan memberikan pelayanan yang terbaik, di kerjaan pun juga nggak akan baik-baik aja. Makanya mutualitas dan ekualitas itu penting. Ngejaga, ngebangun supaya diskusi, komunikasi itu dua arah. Ngejaga supaya setara. Dua hal itu aja yang betul-betul dijaga. Dan itu yang aku lakukan dan memang berat sih. Tapi itulah kenikmatan pernikahan. Itulah proses yang harus kita jalani selama kita menikah dan memilih berkomitmen sama pasangan kita yang kita pilih kan ketika akad nikah. Makanya tingkat perceraian tinggi itu kebanyakan orang udah nggak kuat. Kebanyakan orang memilih untuk, aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus. Padahal jangan-jangan sedari awal tidak ada kesepakatan untuk membangun mutualitas dan ekualitas tadi. Mutuality and equality. Sayang banget ya, dan itu banyak banget teman-teman. Yang saya dapatkan itu, yang aku dapatkan itu, ngelihat situasi sekarang, akan ada 70%, nyampe di titik 70% level perceraian. Artinya dari 10 orang yang menikah, 7 pasangan itu menyerah untuk saling mencintai dan membangun keluarga satu sama lain. Ya, ngomong-ngomong membangun keluarga, jadi pengen promo ya. Aku tulis dengan serius buku bahwa nikah itu membangun keluarga. Jadi jangan lupa cek ya buku aku, judulnya Membangun Keluarga Perspektif Psikologi Islam. Kalau mau beli, hubungi synthesawellness.com. Tapi ini jadi video yang penting buat teman-teman yang nyimak. Makasih ya udah mau sharing, mau curhat. Kalau ada yang mau ditanyakan, drop aja pertanyaannya di kolom komentar atau DM aja ke Instagramnya Zain Permana ya. Nanti aku bahas itu lebih lanjut. Nah, karena sari roti udah lewat dan takut masuk ke audio. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Please work it out. Please jangan nyerah sama pasangan. Yuk kita upayakan. Karena ini memang butuh usaha sih, effortful. Ya, effortful. Ini butuh tenaga, butuh upaya, butuh investasi kita. Kan kita dari awal mau berkomitmen sama dia, ya nggak? Jaga mutualitas dan ekualitas interaksi kita sama pasangan. Itulah yang membangun dan kemudian memprediksi kualitas relasi kita. Kalau pernikahan kita pengen puas, pengen bahagia, pengen baik-baik aja, upaya itu yang harus kemudian dijaga. Tentunya dengan berharap dan berserah pada Allah yang Maha Kuasa. Hatur nuhun ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, dan juga share ke pasangan-pasangan, ke bestie kamu yang kira-kira membutuhkan ini nih. Ya, sehingga hubungan pernikahannya mungkin sedang tidak baik-baik aja. Kita jaga, kita saling jaga. Ya, bismillah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kita takkan seperti di layar-layar.